Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Talasamina Arsyad. Saya berasal dari kelas 1B Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara hadis nabawi, hadis qudsi, dan juga Al-Quran. Baik, yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila membaca Al-Quran, maka itu adalah bernilai ibadah. Yang kedua adalah hadis nabawi. Hadis nabawi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataannya, perbuatannya, persetujuannya maupun sifatnya. Dan yang ketiga ada hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan menyebutkan perbedaan antara Al-Quran dengan hadis nabawi. Yang pertama adalah Al-Quran adalah suatu mukjizat, sedangkan hadis bukan merupakan suatu mukjizat. Yang kedua, Al-Quran terpelihara dari kekurangannya maupun dari tangan orang-orang jahil. Dan yang ketiga, Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis diriwayatkan secara ahad. Dan yang keempat, kebenaran Al-Quran bersifat pasti dan mutlak kebenarannya. Yang kelima yaitu Al-Quran memiliki redaksi dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis nabawi berasal dari Nabi sendiri dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, wahyuan Al-Quran disebut dengan wahyu mutlak yang dibacakan, sedangkan wahyu sunnah disebut wahyu yang tidak dibacakan. Selanjutnya nomor 7 ada Al-Quran hanya dinisbahkan kepada Allah, maka dari itu penyandarannya menggunakan qala Allah Ta'ala. Sedangkan hadis nabawi dinisbahkan kepada Rasulullah dengan menggunakan redaksi qala Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang berasal dari Nabi SAW dan diriwayatkan atau dinisbatkan kepada Allah SWT. Sedangkan Al-Quran itu adalah kalam Allah yang benar-benar berasal dari Allah SWT. Selanjutnya, Al-Quran merupakan suatu mukjizat, sedangkan hadis qudsi bukan merupakan suatu mukjizat. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan juga hadis nabawi menurut bahasa. Menurut bahasa, Al-Quran adalah makna dan lafadznya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasanya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis nabawi makna maupun lafadznya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada perbedaan dari segi riwayatannya. Al-Quran diriwayatkan maknanya saja, tidak boleh diriwayatkan maknanya saja karena dapat mengulangi suatu kemukjizatannya. Sedangkan hadis qudsi dan juga hadis nabawi boleh diriwayatkan maknanya saja. Yang terpenting dalam hadis yaitu penyampaian maksud dari hadis tersebut. Selanjutnya ada perbedaan dari segi kemukjizatannya. Yang sudah saya bilang, Al-Quran merupakan suatu mukjizat karena lafadznya langsung dari Allah. Sedangkan hadis qudsi dan hadis nabawi bukan merupakan suatu mukjizat karena berasalnya dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada perbedaan dari segi nilai membacanya. Yang sudah saya bilang tadi ya, apabila membaca Al-Quran baik ketika sholat maupun di luar sholat bernilaikan ibadah, maupun orang yang membacanya tidak tahu maknanya. Dan apabila membaca hadis qudsi maupun hadis nabawi itu tidak merupakan suatu ibadah, tidak bernilai suatu ibadah karena hadis itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting dalam membaca hadis yaitu dipahami dan dihayati maknanya dari hadis tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah mohon maaf.